Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei soal suara Capres-Cawapres berdasarkan basis pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hasilnya, pendukung Jokowi di Pilpres 2019 beralih ke pasangan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menghasilkan pendukung basis Jokowi Ma'ruf pemilu 2019 beralih ke Prabowo sebesar 40,1%, sedangkan yang beralih ke Ganjar Pranowo sebesar 38,4%. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan basis pendukung Jokowi dibagi menjadi beberapa bagian, yakni basis pendukung Jokowi Ma'ruf menyorot suara dukungan pada Prabowo Gibran sebesar 40,1%. Sedangkan basis Jokowi Ma'ruf dari PDIP mengalihkan suaranya ke Ganjar Mahfud sebesar 71,6%, sedangkan ke Prabowo Gibran sebesar 20,6%. Bawono pun menambahkan data tren survei ini menunjukkan pemilih Presiden Joko Widodo di pemilu lalu sudah semakin beralih kepada Prabowo Subianto, tidak lagi Ganjar Pranowo. Hal yang perlu diperhatikan ialah pemilih Joko Widodo di pemilu 2019 tidak cuma berasal dari pemilih PDI Perjuangan, tapi juga berasal dari luar PDI Perjuangan. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam menambahkan pendukung Jokowi yang kini terpisah dari PDIP bisa menjadi evaluasi bagi pasangan Ganjar Mahfud untuk strategi meraup suara. Hal ini dilihat dari 2 pilpres sebelumnya di mana suara Jokowi tak terpisahkan dari PDI Perjuangan. Manapun juga masih cukup banyak segmen yang selama ini barangkali menjadi bagian dari swing voters dan juga undecided voters yang terakumulasi dalam kotel effect sekitar 5-7% yang dinikmati oleh PDIP selama pilpres di 2014, 2019, dan mereka adalah bagian dari frontliner pendukung Jokowi. Nah, kalau misal kemudian mereka mengindikasi ada titik pisah antara PDIP dengan Jokowi, maka besar juga kemungkinan bagi mereka untuk mengevaluasi kembali dukungan kepada PDIP, termasuk pada capres yang diusung oleh PDIP di hari ini, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah, oleh karena kini para pasangan capres-cawapres terus berkampanye demi meraup suara pemilih demi kemenangan kontestasi 2024. Selain pemilih muda, undecided voter atau yang belum menentukan pilihan pun menjadi target utama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil suara berdasarkan basis pendukung Jokowi di Pilpres 2019 yang beralih ke pasangan Prabowo Gibran bukan Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana sebenarnya tren keberalihan suara khususnya basis pendukung Jokowi terhadap Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud? Benarkah Jokowi effect sangat berpengaruh terhadap tren raup suara di Pilpres kali ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota TPN Ganjar Mahfud, Bang Eriko Sutarduga. Selamat pagi, Bang Eriko. Selamat pagi. Ada juga baik, kabar baik. Ada juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam Adisti, Bang Eriko dan Bang Khairul Umam. Tapi saya mau klarifikasi, saya anggota Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina. Oke, anggota tapi memang Dewan saya Partai Ketua Gerindra. TKD Provinsi Sumatera Barat. Iya, oke, baik. Dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik ada Pak Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi, Pak Umam. pagi Mbak Desti, pagi Ya, Bang Eriko. ini Pagi. Bang Eriko sama Bang Andre ini lagi sibuk-sibuknya ya, bukan karena menjelang debat, tapi memang lagi mesin politiknya ini di daerah, di dapil-dapilnya juga lagi bekerja terus ya. Saya akan bertanya dulu ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini kalau kita lihat ya, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia ini, basis pendukung Jokowi Ma'ruf di pemilu 2019 ini ternyata beralih ke pasangan Prabowo Gibran 40,1%, sementara untuk ke basis Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini 38,4%. Tanggapan dari Bang Eriko sendiri seperti apa? Ya, begini Mbak Disti, tentu semua para pemirsa yang menyaksikan Kompas TV dimanapun Anda berada, ada saudara saya Andre Rosiade, begitu juga Mas Hoirul Umam, terima kasih kesempatan diberikan pada kami. Ini saya harus menyampaikan secara apa adanya, memang betul situasi-situasi pada saat transisi antara, katakan pada saat waktu dideklarasikannya para pasangan ini, tentu kan sikap dari Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan, dan inilah yang terlihat pada saat disurvei ini. Itu secara jujur saya sampaikan,
paling tidak memang kami memahami hal ini memang terjadi. Nah, ini memang proses yang sudah kami perkirakan. Kalau kita melihat secara jernih ke depan ini, memang tidak ada pilihan lain dari kami selain memang melakukan kampanye yang disebut dengan door to door, menyampaikan langsung kepada masyarakat. Dan saat ini memang sudah dimulai, kan kebetulan kampanye sendiri berlangsung mulai tanggal 28 November. Dan sekaranglah saat mulai betul-betul seluruh kekuatan baik melalui para calon legislatif maupun juga struktural dan kader kami turun door to door, rumah ke rumah. Memang harus jujur saya sampaikan, ini efeknya tentu tidak bisa diselesaikan pada saat ini juga. Ini perlu waktu. Dan kalau kami melihat di dalam 2 bulan ke depan ini kita juga melihat secara jernih bisa ini kita lakukan. Dan paling tidak ya hasil survei itu tadi sendiri bahwa ini akan ada putaran kedua, kita juga harus melihat dengan jernih. Karena apapun juga kan namanya perubahan itu kan dilakukan ataupun katakan pemilih-pemilih itu untuk menentukannya kan bergesernya itu kan harus ada tahapan-tahapannya. Dan ini waktu yang diperkirakan 2 bulan ini cukup. Memang kita sudah memperkirakan dan pada waktu 2 hari yang lalu kami juga melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, itu langsung meminta dan sudah menduga hal ini ya. Sekali lagi Mbak Adis, nanti jangan dikira karena nama saya Riko Sutarduga suka menduga-duga, tidak. Tapi memang sudah diduga begitu ya Bung Andre. Oke, jadi sudah diduga ya. Ya. Nah, jadi setiap caleg bertanggung jawab terhadap dapilnya, dan ini menggerakkan seluruh mesin partai bersama para relawan untuk langsung door to door, untuk langsung kampanye rumah ke rumah. Seperti itu yang kita lakukan, Pak Adis. Mesin partai lagi bekerja dengan sangat giat dan juga sangat kencang, dan juga tadi kampanye secara door to door masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi ya Bang Eriko. Iya, betul. Ya, kalau menurut Bang Eriko, seberapa signifikankah kemudian pengaruh terhadap suara Ganjar Mahfud dari pendukung Jokowi ini? Ya, sebenarnya simpel saja Mbak Adisti, kami akan memperkuat, kan kalau kita hitung secara hitung-hitungan dari hasil survei, itu kekuatan dari partai, dari kami, dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura itu kurang lebih di angka 30%, kan begitu, 30% lebih sedikit. Nah ini yang dengan relawan kami akan memperkuat ini. Kenapa? Paling tidak nanti pengkerucutan ini sendiri bisa nanti untuk kita masuk di dalam putaran kedua. Kita juga harus realistis dalam hal itu. Sekali lagi kami berjuang untuk 1 putaran, tetapi kita juga realistis untuk masuk pada 2 putaran kedua, seperti itu. Dan hasil prediksi daripada lembaga-lembaga survei itu sendiri memang memperkirakan kemungkinan itu terjadi seperti itu. Tinggal siapakah yang akan masuk nanti di putaran kedua. Nah ini yang kami upayakan untuk bisa memperkuat ini semua, untuk bisa nanti bersaing untuk masuk di putaran kedua. Pasti kan akan ada lagi konsolidasi nanti pada saat putaran kedua. Nah itu yang kita akan perjuangkan pada waktu yang tersisa kurang lebih 60 hari ini. Masih ada cukup waktu, Mbak Disti. Saya saja nanti sama seperti barangkali Bung Andre, saudara saya ini. Ya, sini kita memang ini karena diwawancarai oleh Kompas TV. Kalau tidak, kita sudah turun ke lapangan. Oke. Ya setelah diwawancara ini ya langsung ya bergerak ya, belusukan ya. Pak Disti, kan begitu. Oke, Bang Andre, kalau tadi Bang Eriko sudah menyinggung-nyinggung 2 putaran nih, karena memang basis suaranya Jokowi di Pilpres 2019 ini yang beralih ke Ganjar Pranowo 38,4% dan selebihnya 40,1% ini ke pasangan Prabowo Gibran. Anda melihatnya memang 2 putaran? Mbak Adisti, Bang Eriko, dan Mas Khairul Umam, ya. Pertama tentu kami bersyukur ya bahwa strategi dan kerja politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju ini on the track ya. Bahwasannya politik riang dan gembira, politik santun dan santuy yang mengedepankan gagasan tanpa perlu menyerang kandidat siapapun, itu ternyata diterima oleh masyarakat. Masyarakat sudah jenuh dengan saling serang, masyarakat hanya ingin politik yang riang dan gembira, politik yang santun, dan politik yang santuy. Itu yang diinginkan Pak Prabowo dan itu diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ya, pemilih Pak Prabowo terus tumbuh dan berkembang, dan kita lihat
dulu ya Mas Ganjar adalah yang menikmati mayoritas pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di 2019. Tapi alhamdulillah kalau kita baca data yang disajikan hari ini oleh indikator, ini menunjukkan bahwa mayoritas sudah di kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini patut kami syukuri. Dan tentu kalau melihat angka yang tersaji hari ini, bagaimana rilis indikator di hari Sabtu menunjukkan angka 45% lebih Pak Prabowo, dan hari Minggu kemarin LSI pun juga merilis angka yang mirip-mirip sama. Ini menunjukkan bahwa optimisme kami ya supaya kami semakin lebih semangat lagi ya, semakin bekerja lebih keras lagi. Jangan sampai jumawa, jangan sampai besar kepala ya untuk bekerja lebih optimal, sehingga kenapa tidak satu putaran gitu, karena tinggal 5% lagi. Dan ini contoh Adisti, saya ini di Sumatera Barat. Saya ini ya ketua TKD Provinsi Sumatera Barat. 1 bulan itu ya 30 hari, itu 21 harinya saya di sini berkeliling dari kampung ke kampung. Ini habis ini Adisti, setelah tuh selesai live Kompas TV ini saya harus menuju 2 jam perjalanan, dan itu akan kembali masuk kamar ini nanti insya Allah tengah malam. Luar biasa ya abang-abang inilah ya. Kita bekerja, jadi tidak lagi banyak teori ya berbicara, tapi bagaimana datang door to door yang disampaikan oleh Bang Eriko tadi, abang saya, senior saya, datang dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari nagari ke nagari, dari jorong ke jorong, untuk mensosialisasikan gagasan Prabowo dan Mas Gibran yang merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Karena sekali lagi kita dalam masa transisi. Keberhasilan dan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi tentu harus kita pastikan dilanjutkan dan disempurnakan demi Indonesia yang lebih maju lagi. Begitu Adis. Nggak mau jumawa tapi yakin begitu ya satu putaran. Bang Eriko, tanggapan Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ya. Bang Eriko. Sekali lagi, ya, Mbak Adisti, segala hal kemungkinan bisa terjadi. Ya, saya cuma mau menyampaikan, Bung Andre menyampaikan, sebenarnya kalau mau dilihat secara jujur, yang sebenarnya sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo itu siapa? Kan begitu kan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini yang perlu diyakinkan kepada masyarakat, bahwa yang bisa meneruskan dan memberikan hal yang lebih baik ke depan ini itu adalah Mas Ganjar. Karena kenapa? Kalau kita lihat secara ini, apa yang dipersepsikan itu semua sudah sesuai dengan Mas Ganjar dan juga Profesor Mahfud. Begitu juga dari segi pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan, kan persis sekali sebenarnya kalau dilihat seperti Pak Jokowi dari wali kota jadi gubernur, kemudian menjadi calon presiden yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ya, waktu itu kami sama Bung Andre itu berhadapan 2 kali, 2014-2019, artinya berlawanan, kan begitu kan. Tetapi begitulah Pak Presiden Jokowi bisa merangkul Pak Prabowo, itu juga harus kita ingat. Jadi sebenarnya memang yang secara asli bisa meneruskan, bisa belusukan, tadi kan sudah disampaikan Bung Andre, bisa turun dari daerah ke daerah, melakukan pembicaraan dengan masyarakat, betul-betul apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bisa diteruskan dan juga diberikan lebih baik lagi oleh Mas Ganjar. Itu kenyataan yang ada, dan dari track record-nya juga memang sekali ini yang bisa diteruskan oleh Mas Ganjar. Nah, ini yang perlu kami lakukan sosialisasi ini dengan masyarakat. Adisti, kita harus jujur juga mengakui bahwa proses-proses dinamika terakhir ini membingungkan masyarakat, dan ini harus kami yakinkan siapa sih sebenarnya yang tulen, yang bisa meneruskan Pak Jokowi, gerak ringan langkahnya, begitu juga dengan cara pendekatan kepada masyarakat, cara dia belusukan, cara dia berbicara dengan masyarakat, cara dia untuk juga bisa melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi, dan ini juga yang bisa dilakukan lebih baik lagi ke depan, karena ini kan tinggal meneruskan dan juga melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi ke depan. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas tahun 2045, seperti itu Mbak Adisti. Bisa kami saya ke Mas Umam dulu ya, Bang Eriko dan juga Bang Andre. Mas Umam, apa yang Anda bisa baca dari soal ini? Basis suara pemilih Jokowi di Pilpres 2019 ini tampaknya lebih beralih condong ke
Prabowo Gibran ketimbang ke Ganjar Mahfud yang 38,4, sementara ke pasangan Prabowo Gibran ini 40,1%. Apa yang Mas Umam bisa baca dari sini? Iya, Mbak Adisti, tadi saya mencoba mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Riko, disampaikan oleh Bang Andre. Ada satu poin yang bisa kita highlight, yaitu mencoba untuk memperebutkan Jokowi effect. Dan kalau misalnya kita cermati dari proses pasca 25 Oktober, di mana pendeklarasian Gibran waktu itu, memang kemudian terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan, terutama dari segmen pendukung Mas Ganjar, yang barangkali tampaknya didominasi oleh kelompok masyarakat menengah terdidik yang juga basis pemilih loyal Pak Jokowi di 2014, 2019 yang pada waktu itu menjadi bagian dari kotel efek yang dinikmati oleh PDIP. Ada angka sekitar 6-7% di 2 pemilu atau 2 pilpres sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian waktu itu Gibran dideklarasikan, maka kemudian persepsi tokoh capres yang didukung oleh Pak Jokowi itu mengalami pergeseran signifikan. Hal itu kemudian dipicu setidaknya oleh 2 hal. Pertama, menempatkan Gibran atau penempatan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, diakui atau tidak, kemudian meneguhkan persepsi bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang didukung oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga terlalu besar pertaruhannya kalau misalnya Pak Jokowi tidak memberikan dukungan secara all out pada putranya, sehingga kemudian bagaimana nanti impactnya tentu akan panjang kalkulasinya. Nah, yang kedua itu terkait dengan bagaimana misalnya basis dari pendukung Pak Jokowi tadi mempersepsikan bahwa ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari teman-teman di PDIP kepada pemerintah Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga kita tahu PDIP adalah pimpinan atau pemimpin dari gerbong besar koalisi pemerintahan di era Presiden Jokowi saat ini. Ketika kemudian terjadi perubahan sikap itu dengan berbagai munisi yang diajukan, mulai dari Neo Orba atau bahkan Orde Baru Plus, atau serangan terkait dengan konteks penegakan hukum yang didasarkan pada autocratic legalism atau intervensi kekuasaan, politisasi penegakan hukum, ternyata hal itu bagi segmen kelompok masyarakat grassroots, hal itu kemudian memunculkan semacam pertanyaan besar, untuk tidak mengatakan antipati, tetapi pertanyaan besar itu yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya mobilisasi pemilih. Nah, situasi inilah yang tampaknya kalau misal kita cermati dari rentang Oktober, ujung Oktober sampai sekarang di awal Desember, artinya selama proses November itu ternyata munisi-munisi kritis yang diajukan oleh teman-teman PDIP terbukti kurang begitu efektif untuk merekonsolidasikan kembali basis pemilih loyal yang sebelumnya dinikmati oleh PDIP sebagai bagian dari kutel efek itu. Nah, itulah yang kemudian kita bisa memahami, kita bisa mencerna mengapa kemudian pendekatan dari teman-teman PDIP, termasuk kemarin statement dari Pak Sekjen, Mas Hasto, mencoba untuk merangkul kembali, di mana kemudian statement di mana Pak Prabowo tidak bisa belusukan, yang bisa belusukan itu adalah mereka yang dari gen politik PDIP. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya ikhtiar politik untuk mencari titik pisah dan juga untuk menarik titik pisah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kemudian ada upaya untuk menggeser kembali bagaimana repositioning PDIP agar menjadi identik kembali dengan tokoh Jokowi. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian diakui atau tidak menciptakan semacam dilema di internal atau lingkup tim dari Ganjar Mahfud, yang kalau misal kemudian tidak diantisipasi tentu akan memunculkan efek lanjutan, karena dilema kegamangan ini berpotensi kemudian ditangkap sebagai sebuah bentuk ketidakpastian, uncertainty. Nah, karena bagaimanapun juga ada sebuah perubahan dan perubahan itu harus dijelaskan. Bagaimana kemarin pasca 25 Oktober yang lalu, sikap tegas, sikap keras, sikap kritis yang disampaikan oleh PDIP itu seolah kemudian bahkan lebih perubahan dibanding koalisi perubahan itu sendiri.
Nah, ini kemudian memunculkan pertanyaan banyak. Bagaimana PDIP ke depan? Dan sekarang upaya itu dilakukan untuk menggeser lagi. Seberapa efektif tentu harus kita ukur praktis di akhir Desember yang akan datang. Oke. Bang Eriko, sependapatkah Anda dengan Mas Umam yang dikatakan Mas Umam? Ya, begini Mbak Adisti, apa yang dikatakan Mas Umam itu tentu otokritik itu kan harus kami terima. Saya dapat memahami dan menerima apa masukan Mas Hoirul Umam. Justru karena itulah Mbak Adisti, ada hal-hal yang ya saya harus sampaikan secara jujur apa adanya. Apapun pemirsa Kompas TV dapat melihat nih. Kita ini kan bersama-sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo mulai dari awal, mulai dari tahun 2002, 2003, beliau menjadi wali kota di 2004 kalau saya tidak salah. Kemudian bersama-sama menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden yang pada saat itu kami berseberangan berlawanan dengan adinda saya Andre Rosiadi, begitu ketatnya, begitu kencangnya, begitu kerasnya. Boleh ditanyakan sama Andre bagaimana 2014-2019. Nah, ini pada saat perubahan-perubahan dinamika ini terjadi, memang pasti ada apa? Ada hal-hal yang membuat kita juga berdinamika. Dan ini kami sadari betul. Nah, untuk itu kita tidak boleh melupakan bahwa citra realita yang ada, Pak Jokowi itu adalah bagian dari PDI Perjuangan, adalah bersama-sama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang kemarin dalam situasi dinamika yang disampaikan Mas Hoirul itu terjadi. Nah, ini ke depan ini tidak boleh. Ke depan ini bahwa kita memang meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan melakukan hal yang lebih baik lagi, dan itu juga harapan dari beliau, kan itu sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau katanya Mas Umam, katanya kritikan dari PDIP ini bahkan lebih lebih kritis dibandingkan dengan koalisi perubahan. Itu yang saya sampaikan tadi di dalam hal dinamika ini pasti. PDI Perjuangan ini tanya Bung Andre, kami ini biasa menjadi oposisi, Mbak Adisti. Memang dari bayangkan zaman Orde Baru kita hadapi yang namanya Orde Baru. Kan begitu. Nah, pada saat ini juga, karena apa? Kepentingan dari PDI Perjuangan adalah bagaimana memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, ini saat perubahan ini tentu rakyat masih akan mengalami kebingungan. Ini yang kami coba yakinkan ke depan ini bahwa kita ini bersama-sama dan kita pasti meneruskan dan juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menuju ke Indonesia Emas ini. Dan tidak ada langkah lain yang paling utama, Mbak Adisti, selain melakukan itu dengan door to door, melakukan itu rumah ke rumah, melakukan itu dengan di lapangan. Tidak bisa lagi hanya dinamika itu di sudut media, sosial media, karena media dan sosial media sendiri kurang lebih 70% lebih, masih ada hampir 30% masyarakat yang tidak berkomunikasi langsung terhadap sosial media. Ini Mbak Adisti juga yang kami coba yakinkan di dalam 60 hari ini. Apakah mudah Mbak Adisti dan juga seluruh pemirsa Kompas TV? Tidak mudah. Tidak mudah, karena untuk meyakinkan publik ini perlu terus melakukan. Nah, bagaimana caranya Mbak Adisti? Tentu Mbak Adisti akan bertanya, begitu juga dengan seluruh pemirsa Kompas TV. Kami mempunyai struktural 1,2 juta ditambah dengan seluruh yang kader PDI Perjuangan yang telah siap, itu kurang lebih hampir 2 juta. Nah, itu yang kita akan lakukan door to door campaign ini, dan ini sudah dimulai. 2 hari lalu juga Ketua Umum sudah meminta kami untuk langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, 60 hari ini apakah cukup? Cukup. Apakah bisa menjadi satu putaran? Tentu kami tidak ingin jumawa. Kita berharap, kita berusaha, dan kita melakukan kegiatan ini untuk paling tidak bisa memasuki nanti putaran kedua, sama seperti yang disampaikan Mas Hoirul Umam itu. Kita coba yakin supaya masyarakat, rakyat juga tidak mengalami kebingungan bahwa ini hal yang biasa saja dalam demokrasi ini. Kita harus lakukan yang terbaik. Seperti itu Mbak Adisti. Kalau berbicara soal tadi Bang Eriko bilang supaya warga tidak bingung, tapi ini kalau kita lihat di harian Kompas hari ini yang terbit hari ini, ada Litbang Kompas yang sudah merilis Prabowo Gibran unggul. Pemilih yang menarik adalah pemilih bimbang ini meningkat, bahkan angkanya tidak main-main Bang Eriko, Bang Andre, 28,7%. Kita akan lihat bagaimana nantinya kemudian apakah debat capres dan juga cawapres, debat perdana utamanya debat capres besok ini akan kemudian memengaruhi pilihan dari pemilih bimbang ini, dan juga bagaimana pemilih dari Presiden Joko Widodo yang di Pilpres 2019 lalu. Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.